Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi di channel Mr. Harry. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang network address, host address, dan broadcast address. Untuk dapat mempelajari materi ini, maka ada beberapa prasyarat yang harus sudah teman-teman pelajari sebelumnya, yaitu tentang materi IP address dan classful addressing. Untuk kedua materi prasyarat ini, teman-teman bisa lihat videonya di channel ini pada playlist jaringan komputer. Apabila teman-teman sudah paham, yuk kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Network address dan broadcast address. Network address dan broadcast address, kedua alamat IP ini tidak bisa kita pakai di suatu perangkat atau suatu host, karena dua alamat IP address ini nanti akan dipakai oleh router. IP network address merupakan IP awal dari sebuah jaringan, dan IP broadcast address adalah IP akhir dari sebuah jaringan. Network address sendiri merupakan alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan tertentu. Dan broadcast address sendiri adalah alamat yang digunakan untuk mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan yang sama. Broadcast address merupakan IP akhir dari sebuah jaringan. Kemudian kedua IP ini sudah digunakan oleh router, jadi tidak bisa kita setting di perangkat atau di host tertentu. Range host address atau range IP valid. Nah, selain IP broadcast dan IP network, kita akan mengenal yang namanya host address. Dalam suatu blok IP address, maka akan memiliki range host address atau range IP valid. Artinya IP yang bisa kita pakai di beberapa komputer atau beberapa perangkat. Merupakan rentang alamat IP yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Jadi IP address yang kita pasang di sebuah komputer, yaitulah IP valid. Penentuan network address, broadcast address, dan range host address itu berdasarkan dari subnet mask yang digunakan. Lagi-lagi, yang namanya IP address ini selalu berdampingan dengan subnet mask, karena penggunaan subnet mask ini nanti akan menentukan berapa banyak gang yang dipakai. Untuk subnet mask kelas A, yaitu 255.0.0.0 atau /8. Untuk subnet mask kelas B yaitu 255.255.0.0 atau /16. Untuk subnet mask kelas C yaitu 255.255.255.0 atau /24. Ketiga subnet mask ini itu hanya memiliki satu network address dan satu broadcast address. Sedangkan range host address-nya untuk masing-masing subnet mask berbeda. Untuk selain dari ketiga subnet di atas, maka perhitungan network address, broadcast address, dan range host address nanti menggunakan subnetting. Nah, untuk materi subnetting ini nanti kita akan pisahkan di video yang lainnya. Oke, analogi sebuah laptop sebagai host memiliki IP address 192.168.10.5 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau /24. Kalau kita lihat IP address ini dengan subnet masknya, ini bisa kita tebak ya. Ini dia termasuk kelas C. Kalau kelas C berarti nanti dia ada 255 perangkat. Misalnya di sini kita lihat nomor 1 sampai 127 ini menggunakan laptop, nomor 128 sampai 255 ini menggunakan komputer. Kalau kita lihat dengan penggunaan subnet masknya yang ini 255.255.255.0, dia akan menghasilkan satu network address, yaitu yang ini ya. Ini network address-nya 192.168.10.0 ya. Tadi ada sebuah laptop, berarti yang ini ya 192.168.10.5, ini yang ini gambarnya, hostnya. Ini tidak Mister lanjutkan gambarnya ya, sampai pokoknya ini sampai banyak, ada sebanyak 255 perangkat aja. Ini perwakilannya di sini, ini hostnya, laptopnya 192.168.10.5. Ini kalau kita lihat ini semua saling terhubung, berada pada jaringan 192.168.10.0. Nah, karena hanya ada satu network address yaitu 192.168.10.0, maka IP address ini pasti menggunakan subnet mask 255.255.255.0.
Atau penulisannya bisa juga seperti ini, 192.108.10.5/24. Intinya, kalau kita menggunakan subnet masknya yang ini, atau penggunaan prefiksnya adalah /24, pasti dia network address-nya cuma satu. Jadi tidak ada pembagian gang istilahnya. Satu jalan ini digunakan untuk pertukaran data sebanyak 255 perangkat. Dalam kelas C, jumlah host atau perangkatnya atau IP valid yang kita pakai itu sebanyak 254. Karena ini menggunakan network ID-nya ya 192.168.10, maka di setiap laptop atau komputer ini pun akan menggunakan network ID yang sama. Depannya pasti 192.168.10 ya, karena dia formatnya network, titik network, titik network. Kemudian diikuti dengan angka hostnya ya di sini ya. Nah, jadi ini 192.168.10.1 ya, ini titik 2, titik 3 sampai di sini titik 255. Nah, sedangkan IP validnya sampai 254. Kenapa? Karena IP network sama IP broadcast ini nanti akan digunakan oleh router. Sedangkan dari nomor 1 sampai 254 ini yang kita setting. Nah, kenapa rumusnya 2/8 kurang 2? 2 ini didapat dari network address dan broadcast address. Nah, di sini adalah broadcast address ya. Broadcast address itu dia berfungsi untuk meneruskan informasi ya dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan. Misalnya di sini ada informasi ya dari host ini nih, alamat 192.168.10.5, maka dia akan ke broadcast, dari broadcast nanti akan disebarkan ke seluruh perangkat ini, kemudian perangkat yang dituju itu misalnya ke 192.168.10.130. Ketika IP address-nya ini sudah ditemukan, maka pesan yang dari broadcast tadi akan diterima ke komputer ini untuk kemudian diolah. Oke, kita coba lagi yang lain. Nah, ini adalah analogi nomor rumah pada sebuah jalan perumahan. Nah, kalau tadi yang di atas itu adalah laptop-laptop, yang di bawah itu komputer-komputer, maka ini Mister analogikan ini adalah sebuah rumah. Dalam sebuah perumahan ini terdapat 255 rumah. Karena hanya ada satu jalan, yaitu Jalan Harmoni Raya, semua rumah menghadap Jalan Harmoni Raya. Maka kita bisa tulis Jalan Harmoni Raya ini dia adalah satu gang. Ya, jadi jalan utama menjadi satu gang. Setelah itu tidak ada pembagian gang lagi di sini. Jalan Harmoni Raya terdiri nomor 1 sampai 255, di mana nomor 255 ini sebagai ketua RT-nya. Kalau nanti ada pesan masuk ke perumahan ini, nanti dia akan masuk ke rumahnya Pak RT. Dari rumah Pak RT ini nanti akan meneruskan informasi atau pesan ke seluruh rumah, dan rumah yang dituju nanti akan mengolah pesan tersebut. Nah, gimana? Cukup mudah dipahami ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan melakukan latihan. Contoh latihan. Tentukan kelas IP, network address, broadcast address, dan range host address. Semisal kita diberikan sebuah IP address 192.168.71.5. Kita lihat di sini, kalau oktet pertamanya di sini 192, maka kita sudah bisa tebak ya, pasti dia kelas C. Ya, jadi oktet pertama IP-nya itu bernilai 192, berarti termasuk kelas C. Ini dalam konsep class 4 addressing ya. Kemudian subnet mask desimalnya pasti 255.255.255.0. Kemudian dari desimal tersebut kita ubah ke biner. Nah, binernya seperti ini ya. Oktet pertama angka satunya ada 8, oktet kedua angka satunya 8, oktet ketiga angka satunya 8, dan oktet keempat ini angka nolnya yang 8. Dari subnet mask biner kita tulis prefiksnya berarti ada 24 ya. Karena angka 1 di sini dia jumlahnya 24. Kemudian penulisan IP address di atas secara classless addressing ini seperti ini ya. 192.168.71.5. Nah, /24 kita turunkan. Format IP address berdasarkan subnet masknya yaitu network titik network titik network titik host. Nah, teman-teman cukup lihat di tulisan yang berwarna merah ini ya. Jadi di sini host. Kalau di sini host, sini merah, nih nanti ada hubungannya dengan subnet mask biner ya. Jumlah bit 0 pada oktet terakhirnya. Kita lihat jumlah bit bernilai 1 pada subnet mask biner yang menjadi oktet host. Yang ini ya, yang merah ya. Nah, jumlah bit biner
Ya, yang ini ya, bit bernilai satunya kan di sini tidak ada ya, maka 0. Kemudian jumlah bit bernilai 0 pada subnet mask biner. Nah, yang ini ya. Berarti 0-nya di sini ada 8. Kemudian Z nilai akhir desimal pada oktet host subnet mask desimal. Berarti yang ini ya. Nilai akhir desimal pada subnet mask desimal ini. Nilai oktet terakhirnya ya 0. Ini akan kita bawa ke perhitungan kita selanjutnya nanti. Nah, perlu diingat teman-teman di sini ini adalah network, ini adalah network, ini adalah network, dan ini adalah host. Berarti 192.168.71 inilah network ID-nya. Ya, network ID-nya. Dan ini pasti network ini akan terbawa nanti untuk perhitungan network address, range address, dan broadcast address. IP address tadi bisa kita tulis seperti ini ya, 192.168.71.5/24. Kemudian untuk subnet masknya tadi ada 255.255.255.0. Kemudian di situ sudah ditulis ya, ini network ID dan di sini adalah host ID. Network address-nya, oke. Untuk penentuan network address, teman-teman lihat di IP address-nya ya. Tadi kan kita sudah tuliskan ya, formatnya ini network, ini host. Berarti network address itu 3 oktet yang berwarna kuning ini turun. Kemudian karena network address itu adalah IP address awal, maka kita bisa tulis yang ini, 0-nya kita turunin. 0 dari subnet mask kita turunkan ya, karena dia awal itu pasti dari 0. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk broadcast address, teman-teman masih menurunkan lagi ya, 3 oktet yang berwarna kuning ini kita turunkan dari IP address. Kemudian karena broadcast address itu adalah IP terakhir dan IP terakhirnya tadi adalah 255, kita bisa tuliskan seperti ini. Range host address itu merupakan IP antara network address dan broadcast address. Berarti kita bisa tulis pasti network ID-nya sama. Ya, jadi di sini nanti ada 192.168.71. Nah, tinggal network address-nya di sini ditambah 1 dan IP broadcast address-nya dikurang 1. Ya, jadi 192.168.71.1 ya kan, setelah 0 kan 1 sampai dengan 192.168.71.254 karena sebelum 255 ini ada angka 254. Jadi seperti ini. Sehingga dengan rumus yang tadi X, Y, Z, rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2. Ya, jumlah IP validnya berarti 254. 2 ini tadi ingat, 2 ini adalah IP-nya network address dan IP-nya broadcast address. Jadi jumlah IP validnya 254. Jadi IP 192.168.71.1 sampai dengan 192.168.71.254 ini ada 254 IP address yang valid yang bisa kita masukkan ke perangkat kita, ke komputer, ke laptop, dan ke semua perangkat yang masih satu jaringan network address ini. Nah, gimana teman-teman? Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita coba contoh yang lain. Nah, gimana teman-teman? Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah, mari kita coba contoh yang lain. Contoh soal IP address yang kedua, misalnya ada IP address 143.52.3.12. Nah, di sini kalau kita lihat, oktet pertamanya adalah 143. 143 itu berarti dia ada di kelas B. Nah, dalam kelas full addressing-nya dia kelas B. Kemudian, karena dia kelas B, maka subnet mask desimalnya pasti 255.255.0.0. Subnet mask binernya yaitu angka bit bernilai satunya ada 16 di 2 oktet awal dan angka bit bernilai 0-nya. Angka bit bernilai satunya ada 16 di oktet ke-1 dan ke-2
Dan angka nolnya pun ada 16 di oktet ketiga dan oktet keempat. Karena angka satunya sebanyak 16, maka kita bisa tuliskan prefiksnya 16. Penulisan IP address di atas secara classless addressing maka seperti ini ya. 143.52.3.12/16 yang prefiksnya turunin. Format IP address berdasarkan subnet masknya yaitu network, host. Ya, jadi ini 143 network, 52 network, 3-nya host, 12 host. Dari sini kita cuma fokus ke hostnya ya, yang diberi warna merah. Angka nolnya yang berwarna merah di sini ya. Ada 16. Kemudian subnet mask desimalnya pun di sini yang oktet terakhirnya itu 0. Sehingga jumlah bit bernilai 1 pada subnet mask biner yang menjadi oktet host adalah 0. Kita lihat di sini yang menjadi oktet host. Berarti ini ya. Nah, tidak ada angka yang bernilai 1 jadi 0. Kemudian jumlah bit bernilai 0 pada subnet mask biner yaitu 16. Ya, di sini 8, ini 8. Kemudian untuk nilai akhir desimal pada oktet host di sini 0. Nah, teman-teman diingat-ingat ya, di sini ada network, host. Dan nilai-nilai ini kita bawa ke perhitungan selanjutnya. Sehingga IP address ini bisa kita tuliskan seperti ini. 143.52.3.12/16, yang mana 143.52 itu nanti akan menjadi network ID dan angka 3.12 itu adalah host ID-nya. Karena ini merupakan kelas B, maka subnet masknya adalah 255.255.0.0. Untuk network address, lihat di IP address-nya mana yang menjadi network, mana yang menjadi host. Yang menjadi network, teman-teman turunkan lagi di sini. Maka angka 143.52 itu pasti diturunkan. Ya, karena dia network ID-nya. Di sini turunkan, kemudian di dua oktet terakhirnya itu karena network address itu merupakan nilai awal, maka nilainya adalah 00. Untuk broadcast address, sama seperti network address tadi. Network ID-nya kita turunkan menjadi 143.52 dan dua oktet terakhirnya kita isi 255.255 karena broadcast address adalah IP akhir dalam jaringan. Nah, kita tahu bahwa angka IP terakhir yaitu 255. Nah, selanjutnya untuk range IP valid sebagai host address, berarti yang tadi network address kita tambah 1, broadcast address kita kurang 1. Network ID tetap sama, 143.52. Berarti di sini 0.1 sampai, berarti yang broadcast address dikurang 1. 143.52.255.254. Untuk jumlah IP validnya berarti 2 pangkat Y, di mana Y tadi adalah 16, sudah kita dapat di perhitungan awal, dikurang 2. Sama dengan 65.534 IP address yang bisa kita tulis ke perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu network address ini. Nampaknya cukup mudah, kita akan coba lihat contoh soal lagi yang lain. Kalau tadi kita sudah lihat kelas C, kemudian ini kelas B, maka kita lanjut ke kelas A. Contoh soal IP address 10.2.74.162. Kalau kita lihat di oktet pertamanya di sini angka 10 ya. Angka 10 ini berarti dia di kelas A secara classful addressing. Sehingga karena kelas A, maka subnet mask desimalnya yaitu 255.0.0.0. Dan kalau kita ubah ke biner, maka oktet pertama memiliki banyak bit bernilai 1 sebanyak 8. Dan di oktet kedua, 3, dan 4 masing-masing memiliki banyak bit bernilai 0 sebanyak 8. Untuk prefiksnya sendiri yaitu sama dengan /8 diambil dari banyaknya angka 1. Penulisan IP address di atas secara classless addressing, maka kita bisa tulis 10.2.74.162/8 sehingga format penulisan IP address-nya yaitu network.host.host.host. Berarti di sini yang kita harus ingat 10 ini adalah networknya, 2 adalah host, 74 adalah host, dan 162 adalah host. Nah, teman-teman cukup lihat yang di warna merah ini ya. Kalau kita lihat di sini, oktet kedua, ketiga, dan 4 ya,
jumlah bit yang bernilai nolnya yaitu 24. Sedangkan jumlah bit yang bernilai 1 ini 0. Jumlah bit bernilai 1 ini tidak ada, 0. Dan jumlah bit bernilai 0 yaitu 24. Lalu nilai akhir desimalnya di sini 0. Dari beberapa hal yang sudah kita ketahui ini, kita bawa lagi ke perhitungan selanjutnya. IP address tadi bisa kita tulis seperti ini, 10.2.74.162/8. Yang tadi berwarna kuning ini itu merupakan network ID dan sisanya menjadi host ID. Berarti karena dia network ID-nya dimulai dari angka 10 dan 10 itu merupakan kelas A, maka subnet masknya adalah tadi 255.0.0.0. Dari sini kita bisa tulis, tentukan bahwasanya network address-nya adalah network ID-nya tetap kita tulis angkanya 10 karena network address itu adalah awal dari sebuah jaringan, maka 10.0.0.0. Sedangkan broadcast address itu kita tulis lagi network ID-nya 10.255.255.255. Sedangkan untuk range IP valid sebagai host address itu kita mulai dari network address ditambah 1 hingga broadcast address dikurang 1. Sehingga di sini range IP valid sebagai host address adalah 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Untuk jumlah IP validnya berarti 2 pangkat 24 dikurang 2 menghasilkan 16.777.214 IP address yang valid yang bisa kita setting ke berbagai perangkat yang masih terhubung dalam satu network address ini. Cukup mudah dipahami ya teman-teman. Bagaimana jika menggunakan prefiks 9, prefiks 11, prefiks 17, prefiks 18, prefiks 25, dan sebagainya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka teman-teman bisa lihat videonya tentang contoh soal subnetting pada channel ini. Dan ini pembahasannya berbeda dari kelas full addressing, karena nanti setiap prefiks akan menghasilkan subnetwork dan broadcast address yang berbeda. Untuk video selanjutnya, kita akan mempelajari jenis IP address dan cara mengetahuinya pada komputer kita. Nah, untuk menguji pemahaman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, teman-teman di sini ada latihan, yaitu tentukan network address dan broadcast address dari IP address 192.168.190.3. Teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya, Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.